Perkenalkan, nama saya Christina Adi Prabandari, saya biasa dipanggil Christine. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 18591. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Gereja Katolik berpendapat tentang inseminasi buatan dan juga pendapat saya tentang hal tersebut. Baik, menurut informasi yang sudah saya dapatkan mengenai Gereja Katolik yang memiliki pandangan tentang inseminasi buatan ini adalah jelas Gereja Katolik tidak menyetujui dengan menegaskan bahwa pemakaian metode fertilisasi in vitro dan embrio transfer serta inseminasi buatan untuk mengatasi ketidaksuburan merupakan tindakan amoral. Bahkan Donum Vitae menyatakan dengan keras, "It is immoral to produce human embryos destined to be exploited as disposable." Mengapa fertilisasi in vitro amoral? Juga gereja memberi beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan moral dan hukum perkawinan. Kemudian yang kedua, dengan adanya inseminasi buatan ini memberi peluang untuk melakukan manipulasi biologis kepada secara genetik pada embrio manusia, serta upaya untuk fertilisasi antara manusia dan hewan. Jelas ini berhubungan dengan martabat manusia yang sesungguhnya. Nah, untuk alasan yang pertama, yaitu alasan moral dan hukum perkawinan, bisa dijelaskan dengan hal tersebut. Teknik inseminasi buatan ada kecenderungan menghapus tindakan kasih dari perkawinan, sehingga sarana terjadi kehamilan itu bisa seakan-akan dibuat tanpa adanya kasih. Jadi di sini sudah jelas bagaimana gereja menolak hal itu, karena dengan adanya inseminasi buatan itu dapat memisahkan proses prokreasi dari konteks pribadi yang integral dan tindakan suami istri. Di sini diartikan hubungan suami istri yang secara seksual, begitu. Nah, pengertian dari prokreasi sendiri adalah tindakan personal suami dan istri yang tidak dapat digantikan. Dari sini sudah jelas bagaimana gereja memberi pandangan bahwa Gereja Katolik sangat menolak dengan adanya praktek-praktek teknik seperti inseminasi buatan. Kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang pendapat saya mengenai inseminasi buatan. Sebelum saya menyampaikan pendapat pribadi saya tentang inseminasi buatan ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa perkembangan teknologi, terlebih di bidang biological technology ini, di masa yang saat ini yang sangat berkembang pesat ini, jelas memiliki pro dan kontra. Namun di sini saya tidak melihat pro dan kontranya, karena saya melihat dari pikiran terbuka saya tentang alasan mengapa seseorang atau pasangan melakukan inseminasi buatan. Yang pertama, saya melihat dari segi positif. Mengapa? Karena saya pribadi melihat pasangan suami istri sebelumnya memutuskan untuk menikah, terlebih secara Katolik, tidak hanya berdasarkan atau tidak hanya berlandaskan dari tujuan hanya ingin memiliki anak. Bisa saja suami istri menikah karena alasan mereka memang ingin hidup bersama gitu. Jadi satu sama lain saling membutuhkan dan ingin saling menemani hingga masa tua. Namun ketika seiring berjalannya waktu, memang tidak ada yang tahu mengenai kesuburan dari salah satu, baik suami atau istri.
Dengan demikian ada usaha-usaha tertentu yang mereka lakukan untuk lebih melengkapi kebahagiaan di rumah tangga mereka. Jadi mungkin memang untuk hidup saling bersama aja nggak cukup gitu loh. Jadi mereka ingin menambah keturunan untuk meneruskan genetik mereka gitu. Nah, di sini jika sepasang suami istri memilih untuk melakukan tindakan inseminasi, otomatis itu adalah keputusan paling kepepet gitu loh, alasan paling mentok gitu. Jadi nggak mungkin kan dengan alasan selain ketidaksuburan itu, saya rasa kurang pas, karena menurut saya tindakan-tindakan yang diambil oleh medis pasti juga memiliki syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, di sini saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat untuk melakukan inseminasi buatan ini sudah pasti sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh pasangan suami dan istri, begitu. Nah, di sisi negatifnya, saya menolak apabila inseminasi buatan ini dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Dalam artian memang ingin memiliki anak tanpa ikatan perkawinan. Seakan-akan memang seseorang ini menolak adanya ikatan perkawinan dengan alasan tertentu. Misalkan memang dia ingin hidup sendiri tapi ingin memiliki seorang anak gitu. Di sini ada tindakan amoral yang memang disarankan untuk tidak dilakukan gitu. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya sendiri juga masih belajar tentang hal ini dari penjelasan Pak Greg yang sudah diberikan kepada kami. Saya berusaha untuk memahami dengan menambah informasi-informasi dari internet, dari bacaan-bacaan yang sudah saya dapatkan juga. Jika ada kesalahan dalam penyampaian tersebut, saya mohon maaf dan dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik bagi saya ke depannya. Jadi saya cukup, terima kasih. Kak Dalam.